ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana takwa, apa saja isi takwa, apa definisi daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah disebutkan, terus amal ma'ruf nahi mungkar dan yang lain sebagainya. Jangan bercerai-berai. Nah, ini di zaman ini lagi kacau ya. Zaman kita ini lagi kacau. Ya, lagi tidak jelas kita punya zaman ini. Ya, sana sini tempat kita diserang, khususnya umat muslimin. Nah, kunci untuk ketenangan di dalam saat ini yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah urusan kita. Ya. Karena kata ulama, tidak ada sesuatu kebaikan apapun, apapun yang sekarang ataupun yang akan datang, kecuali jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi sugih, bertakwa. Mau jadi orang alim, bertakwa. Mau aman dari musuh-musuh, bertakwa. Semuanya kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lagi kacau ya, zaman kita kacau, maka hendaknya tanamkan dari sekarang, mulai saat ini, untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secuil ya, walaupun sedikit. Karena kita berharap dengan ibadah kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sudah banyak kita lakukan maksiat setiap harinya. Ya, banyak. Kalau kita mau sombongkan diri kita, kita bilang diri kita ahlul ibadah, mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Alhamdulillah ini detik ini Allah panjangkan umur kita. Ya, setiap hari, setiap minggunya Nabi bilang, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita untuk apa? Untuk bertaubat kembali kepadanya. Memang biasa manusia itu dia sering lupa, biasa. Ya. Jangan malu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dibodohin sama iblis. Ya. Mungkin setelah dari majelis ini kita pulang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya. Apakah salah? Ya jelas itu salah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kau sudah tahu, kalau sudah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat bertobat. Ya, jangan diamkan diri kita dalam kelalaian sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, jangan biarkan diri kita dalam kelalaian. Kalau nyemplung, bangun lagi, nyemplung, bangun lagi, terus. Ya, memang perlu usaha itu tadi. Jangan diamkan diri kita, apalagi di zaman yang kacau ini. Orang ekonomi terpuruk, karena memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, besok dunia ini akan semakin jatuh, terus jatuh. Bukan semakin membaik tahun ke tahunnya. Ini udah zaman saatnya ini. Dan bahayanya lagi, kita akan ketemu sama zaman kefakiran nanti. Kacau, ya, ekonomi akan terpuruk. Nah, ini yang paling bahaya, yaitu kata Nabi Muhammad SAW, ini yang paling bahaya. Makanya kita disuruh minta sugih, disuruh kita minta sugih sama Nabi. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ka'adal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kefakiran. Ini yang kita takut. Kita lihat asbab efek corona ini yang dirancang wallahu alam sama siapa. Yang jelas ini sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak kacau, imannya semakin menipis. Ya, dompetnya jelas menipis. Ya. Imannya tambah dia menipis. Ya. Tapi jangan sampai kita juga ikut iman kita menipis, tambah iman kita. Serahkan semua itu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus membuat diri kita ketika iman kita, ketika ekonomi kita tipis ini, cepat tertarik sama sesuatu yang jahat nanti, dibayar nanti untuk kacaukan kita punya agama. Karena ini zaman dia akan datang bentar lagi, Allahu alam kapan itu, tapi ini sudah kelihatan. Kuatkan diri kita, anak-anak kita, supaya selalu menjaga iman ini ada di dada ini. Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya.
Ini semoga pesan ini bisa diamalkan ya terhadap diri khususnya ya. Jaga ini karena zaman sudah hendak tahu kacau ya kan, karena kita rasakan ini semua ya, rasakan semua itu. Dan juga ketika kita terjun di dalam dunia kegelapan, yaitu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi, cepatlah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu ya, jangan malu sama Allah Subhanahu wa taala. Undakkan Allah nanti tidak dia terima taubat kita, 40 hari tidak diterima kita punya sholat. Justru kalau kita tambah tidak sholat, nah ini lebih kacau. Karena ketika kita tambah meninggalkan ibadah tadi ya, berarti kita menambah kemaksiatan kita yang lain ya. Ketika kita bermaksiat sama Allah ya, melakukan satu kemaksiatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa kemaksiatan tadi akan membuat ibadah kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mengentengkan ibadah yang tadi. Percuma ana mau ibadah, percuma ana salat, tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita lakukan? Tidak sholat, tambah percuma ana sholat, tidak diterima juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ketika seseorang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan letakkan di dalam hatinya satu tinta hitam, seperti tinta hitam. Lagi kita bermaksiat sama Allah, lagi dihitamkan hati kita satu. Terus satu, terus tambah kita tinggalkan kemaksiatan tadi, akan mati kita punya hati. Mati hati kita ini. Tandanya hati itu mati bagaimana? Ketika disebut nama Allah tidak tergugah hatinya. Tanda seseorang mati hatinya ketika dinasihati sama saudaranya, sama orang tuanya, sama gurunya, tidak tergugah hatinya. Ini tanda matinya hati seseorang. Bagaimana cara kita membangunkan hati kita yang mati? Bagaimana caranya? Tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awalnya berat. Ya, awalnya berat. Misal hati kita sudah mati ini. Bagaimana caranya? Berikan hak-haknya hati itu tadi dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada makanannya juga kita punya roh ini, yaitu mengingatnya Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan dia. Oke, kita maksiat setiap harinya, tapi jangan lupakan ibadah kita. Ya, jangan lupa sama ibadah kita. Semoga dengan ibadahnya kita tadi, kita akan malu sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menjadi iblis yang berbentuk manusia. Yo, bagaimana contohnya? Kita ikut menjatuhkan teman kita yang maksiat. Apa kau ini? Naik dia ke masjid, kemudian dia tumben dia naik masjid. Lah, dia alim ini dia. Tumben dia tobat. Akhirnya gara-gara kita tak dia mau naik masjid lagi. Yuk tumben dia ngaji. Tumben dia datang majelis. Gara-gara kita dia tak mau datang majelis lagi. Puji dia, oh masya Allah, kasih dia semangat. Berikan dia kenyamanan ada di tempat tadi, tempat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat dia turun down dia. Jangan kita menjadi iblis yang berbentuk manusia, karena iblis tadi dia senang orang yang tinggalkan ibadah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita dapatkan di majelis ini ya, semoga bisa sama-sama kita merubah diri kita dan merubah kawan-kawan kita, merubah keluarga kita ya, dan mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang perkara ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang masuk kita ke dalam sujud ya, mengangkat
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'al yadain fi arba'ati mawadhi'. Masuk ke dalam fasal tentang kapan saja disunnahkannya kita mengangkat tangan ketika dalam keadaan sholat. Ya, kemarin sudah ada yang bertanya, ada yang bertanya ketika di tasyahud khususnya kemarin yang bertanya, ini kapan saja kita mengangkat tangan sunnah? Ya, mengangkat tangan terserah. Ya, yang jelas bagaimana saja modelnya. Dia mau angkat sedikit saja boleh. Allah liman hamidah atau Allahu akbar. Dia sedikit saja boleh. Yang penting dikatakan itu angkat tangan. Boleh saja. Sempurnanya bagaimana? Bentar kita bahas. Yang pertama, kapan yang disunnahkan kita mengangkat tangan, yaitu inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Ini yang pertama. Mau angkat tangan, mau tidak angkat tangan, boleh saja ketika takbiratul ihram. Bagaimana tata caranya? Yaitu Allahu akbar, di sini barnya. Ya. Ini yang sunnah. Allahu akbar di sini. Nah, itu tangannya bagaimana? Yaitu dengan cara begini. Ini sejajar sama pundak, kemudian diletakkan. Jangan terlalu direnggangkan, ya, dan juga tidak ditutup. Dan tangan menghadap ke kiblat, bukan begini. Sama Nabi seperti tidak ada yang Allah ada masih yang melaksanakan seperti Allah. Sunnahnya ini telapaknya menghadap ke arah kiblat. Pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika dia rukuk, ya. Dari berdirinya kemudian ke rukuknya. Allahu akbar, ya. Barnya di habis sujudnya tadi, di habis rukuknya tadi. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ketika bangun daripada tasyahud awal. Ingat ya, bangun daripada tasyahud awalnya orang tadi, ya, orang yang sholat. Kalau dia bangun dari tasyahud awalnya imam, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Ya, tidak disunahkan mengangkat tangan. Dan ingat, ini yang disunahkan yaitu mengangkat kedua tangan. Kalau dia ngangkat satu bagaimana? Allahu akbar, ada sedikit diangkat. Bagaimana? Boleh saja, tapi ini makruh, ya, makruh. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sujud. Nah, ini perlu diperhatikan juga, yaitu tentang sujud. Faslun syurutus sujud sab'ah. Adapun syaratnya sujud yaitu ada 7. Yang pertama yaitu an yasjuda ala sab'ati a'dha. Hendaknya orang tadi yang bersujud, dia sujud pada 7 anggota sujud. Harus dia sujud pada 7 anggota sujud. Apa saja 7 anggotanya? Bentar kita bahas. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Hendaknya keningnya orang yang sujud, ini ya, keningnya harus terbuka, tidak tertutup. Ya, mungkin karena kofiah atau karena imamah atau dia pakai rambutnya panjang dan yang lain sebagainya, maka ini diangkat sedikit. Harus keningnya, ya, keningnya, Bu. Mana yang dikatakan kening? Yaitu dari tumbuhnya rambut sampai sini, ini kening. Ini sampai sini, ini kening. Kalau dia sujud dengan sini, pinggir-pinggirnya bagaimana? Boleh saja, tapi ini tidak termasuk sujud. Ini pelipis, ya, di sini pelipisnya. Dia miring ini ini sujud ya. Misal, ya, tidak dianggap sujudnya tadi, ya. Kemudian dia wa tahammulu bi ra'sihi, hendaknya dia menekan kepalanya. Ya. Kepalanya tadi kira-kira modelnya ini kapas,
Dia menaruh kepalanya tadi dengan menekan kepalanya di sini. Bukan hanya ditaruh saja, ditempelkan saja, bukan. Hanya sekedar ditempel. Ini tidak sah kan, biasa ada anak kocet di Bujora sembahyang, taruhnya jamaah, Allahu Akbar. Nah, ini kalau dia cuma hanya ditempelnya saja kepalanya, dia tidak dianggap dia punya sujudnya tadi. Harus ditekan. Tapi jangan terlalu ditekan, karena ada sebagian dari kita memang sengaja ditekan, ya. Dan ada yang sengaja digosok-gosoknya, ada. Iya, betul adanya. Anak kira dia lekat, ya. Anak kira memang betul karena bekas sujudnya. Pernah satu ada kawan anak tanya, dia baru masuk satu golongan, kemudian anak tanya, kok cepet bidang otaknya. Anak tanya dia, yuk dia kenapa cepet itu kepala kau hitam, dia sakit, ada dia kenapa? Iya, biar anak bilang orang ahli sujud, jadi anak ambil batu, anak osok-osok ketika dia osok-osoknya. Ya Allah Akbar, ya. Jadi yang dimaksud dengan apa? Ada sujud itu yaitu seringnya seorang bersujud dan dia nanti bekas orang bersujud itu kita senang lihat dia. Mungkin ada kadang dia memang ada berbekas, tapi jarak itu terjadi. Beda-beda kulit mungkin, tidak semuanya bakal bekas. Ya orang yang sering sujud itu ya bagaimana ya? Dia senang kita lihat dan nanti itu buktinya dia sering bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memandangnya ketika kita memandang orang tersebut, ghirah kita, semangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah kita. Bahkan ketika kita bertemu sama ahli sujud tadi, orang yang senang bersujud sama Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menurun, hilang dia. Makanya kita dianjurkan sering ketemu sama orang yang ahli sujud, sama orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk meredam kemaksiatan kita dan untuk menambah ghirah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang di yaumil kiamah yang sering sujud ini, dia kelihatan bersinar wajahnya, ya, bersinar dia punya wajah. Kemudian yang selanjutnya daripada syaratnya bersujud yaitu adamul huwi li ghairihi. Orang yang bersujud itu tadi tidak bersujud, tidak merunduk kecuali niat dia untuk merunduk untuk sujud, hanya untuk bersujud. Ya, tidak boleh dengan niat yang lain. Misal dia sholat lagi dilempar sama anaknya, dia mau ngeles, yang sujud, misal ya sambil ngeles. Ini tidak dianggap dia punya sujud, harus ulang, bangun kembali, kemudian merunduk, lagi dia ulang, ya, lagi dia ulang. Kemudian yang selanjutnya wa an la yasjuda ala syai'in yataharraka biharakatihi. Hendaknya orang yang sujud tadi tidak sujud pada sesuatu yang ikut dalam gerakan sholatnya. Yang seperti kita bahas, misal seperti rida ini ya. Rida, dia bawa rida, kemudian dia sujud ada di ridanya tadi, atau sesuatu yang bergerak pada dengan sholatnya. Kalau perempuan mungkin dia punya muknah, ya, di kelatnya muknahnya, dia sujud di situ, tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan ini batal dia punya sholat kalau dia tahu ini tidak boleh dan dia sengaja melakukan hal tersebut, tidak boleh. Ya, yang tidak boleh khususnya yaitu bersujud, keningnya harus terbuka. Kalau anggota yang lain boleh-boleh saja, makanya pakai kaos kaki boleh, ya, pakai kaos kaki boleh, terus dia pakai kaos tangan boleh-boleh saja. Yang jelas, yang muhtamat tidak boleh tertutup yaitu keningnya orang yang sholat, tidak boleh. Ya. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Orang yang bersujud hendaknya bokongnya lebih tinggi daripada dia punya kepala. Dia harus miring begini. Kalau dia sujud ada di tangga, seperti kadang orang dia telat sholat berjumat di tangga dia sholat.
Kadang-kadang ini anak-anak kocer ini dia sholat berjumat, dia takut telat, kadang dia udah telat berjumat, kadang lain pergi kiblatnya, sholat ada di tangga, ada kan yang seperti itu. Kadang di tangga dan dia sujud ada di tangga tadi, lebih tinggi tempat sujudnya daripada dia punya bokong. Ini tidak sah dia punya sujud. Tidak boleh rata dan tidak boleh sejajar dan tidak boleh tinggi. Harus dia lebih bawah, harus lebih bawah, harus begini nunduk. Ini kita menyatakan bahwa diri kita merendahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir daripada syaratnya sujud yaitu tuma'ninah fihi. Orang yang bersujud harus tuma'ninah. Kemudian apa saja anggotanya sujud? Anggotanya sujud yang wajib yaitu yang pertama yaitu keningnya. Satu. Kemudian butunul asabi' wal kaffain, ya, telapak tangan dan perut jari jemari, ya, harus dia ini, ya. Kemudian ini nomor 2 dan 3. Ini 2 udah, 3. Kemudian rukbatani, 2 lutut. Kemudian ditambah 2 lagi yaitu butunu asabi' rijlain, yaitu perut jari jemari kakinya, ya. Adapun hidung, ada yang mengatakan wajib, ada mengharuskan untuk sujudnya, ada yang bilang kalau masker berhenti kayak kemarin itu kan, orang pada aja kita harus bermasker, masuk masjid bermasker, semua bermasker. Ini di madhab lain ada yang mengharuskan untuk, ya, menempelkan hidungnya, ada. Cuman dia dianjurkan kita di madhab kita untuk menempelkan hidung kita, sunnah, ya. Kalau di madhab lain ada yang mengatakan wajib, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita cuma baca saja, yaitu tentang tasydid di dalam tasydid. Apa saja tasydidnya? Karena di dalam syaratnya tasyahud yaitu memperhatikan tasydid yang ada di tasyahud tersebut, bacaan tasyahud. Yang pertama yaitu at-tahiyyatu, ya, di atasnya ta dan di atasnya ya, harus itu jelas. Tidak boleh at-tahiyyat, ya, tidak dijelas at-tahiyyat, T-nya 1, tidak didobel, ya, tidak ditasydidkan, tidak sah dia punya sholat. Harus perhatikan, ya, perhatikan tasydid yang ada di tasyahud awal dan di tasyahud akhir, bahwa di bacaan tasyahud dan di bacaan al-fatihah, ini harus diperhatikan. Kemudian al-mubarakatus salawatu, di atasnya shad. Kemudian at-tayyibatu, di atasnya ta, dan di atasnya ya, lillahi, di atasnya lamul jalalah, assalamu, di atasnya sin, alaika ayyuhan nabiyyu, di atasnya ya, nun dan ya, wa rahmatullahi, di atasnya lamul jalalah, wa barakatuhus salamu, ala sin, di atasnya sin, alaina ibadillahi, di atasnya lamul jalalah, as-salihina, di atasnya shad, asyhadu an la ilaha, di atasnya lamnya lam alif, illallah, di atasnya lamnya lam alif dan di lam jalalah, wa asyhadu anna, di atasnya nun. Kemudian Muhammadan Rasulullah, di atasnya mimnya Muhammad, kemudian di atasnya ra dan di atasnya lamul jalalah. Kemudian tasydidnya lagi kita cuma baca saja tasydidnya di dalam sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu banyaknya ada 4. Yang pertama dan kedua yaitu Allahumma, di atas lam dan mim, Salli, di atasnya lam, ala Muhammad, atas mim, di atasnya mim, dan paling sedikitnya selawat yaitu dan paling sedikitnya salam yaitu assalamu alaikum, ya.
di atasnya sin. Ya, wallahu a'lam. So, kalau ada yang mau ditanyakan